menjelang siang hari ini. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersama-sama dapat hadir, dapat bermuajahah, bersilaturahim di antara kita dalam rangka satu rangkaian acara santunan yatim yang dilaksanakan. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Allah Subhanahu wa taala. Meningkat ke acara yang selanjutnya, dan yang pertama, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Kampung Lebak Bulus tanggal 19 Maret 2000. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, Bapak Ustadz Ayatullah Montador EQ. Yang kami hormati orang tua kita sesepuh dongkrak, Bapak Haji Sultani, Bapak Haji Nurali, Bapak Haji Muhammad Muniri, Ahmad Muniri, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RW 09 Pisangan, Bapak Ketua RT 01 Pisangan. Betul, alhamdulillah. Kita dapat berkumpul di sini dalam acara santunan anak yatim. Semoga berkumpulnya kita di sini, bertatap mukanya di sini, dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan wasilahnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mari kita aturkan dulu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami Ketua Forum Dongkrak mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan sedikit hartanya untuk kelancaran acara ini dan untuk mensukseskan acara ini. Semoga kita doakan para donatur diberikan kemudahan segala urusannya, mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa
kami mengucapkan juga terima kasih kepada Ketua Sejuk Bapak Haji Nur Hasanah, Bu Haji Nur Hasanah, maaf. Bu Haji Nur Hasanah, Bapak Fuad selaku penggagas Sejuk ke Pak, sedekah Jumat Pak, sedekah Jumat. Jadi saya terangkan sedikit sedekah Jumat. Jadi setiap Jumat kita memungut sedekah 2.500 per orang. Ini adalah acara yang sangat luar biasa, yang sangat mulia, sehingga kita wajib untuk memberikan. Saya minta santunan ini sebetulnya bukan pada event-event tertentu, bukan pada waktu-waktu tertentu, tapi pada setiap saat kita dapat menyisihkan sedikit harta kita untuk menyantuni anak yatim. Karena di lingkungan kita ternyata anak yatim banyak. Maka mohon maaf apabila dalam penyajian fasilitas kurang baik, kurang memadai, dan sapaan kami kurang baik, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa, masih kurang semangat nih Bang. Orang Indonesia itu kalau nggak 3 kali nggak semangat. Orang Amerika ya. Berarti kalau Amerika 5 kali nih. Baik, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa'a Allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail ana wa kafirul yatim fil jannati hakadha wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Forum Dongkrak Bapak Muhammad Soni beserta wakilnya Bapak Mursidi Fuad. Mohon maaf nih Pak, saya pakai contekan karena saya nggak tahu. Nggak apa-apa ya. Di kuburan juga ada contekannya nanti Pak. Makanya sebelum masuk kubur dikasih tahu duluan pertanyaannya apa. Yang saya hormati sesepuh kita, orang tua kita, Bapak Haji Sulmani, Bapak Haji Nur Ali, Bapak Haji Ahmad Munirih, Bapak Haji Abdullah, Bapak Haji Fatani Rafi, dan Bapak Masani Konen. Semoga Allah senantiasa memberikan mereka semua umur yang panjang, kesehatan yang berkah, dan dimudahkan, diluaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga Ketua RT 01 Bapak Nasib Priyanto, dan juga Ketua RT 09 Bapak Kurnia Muafa apa Muaja? Muaja. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah. Ngomong-ngomong, anak yatimnya di mana Pak? Oh di sini. Oh baik. Oh anak yatim semua nih ya. Udah berjenggot, berkumis. Baik, syukur alhamdulillah. Siang ini Allah masih berkenan memberikan kita nikmat sehat. Gak cuma nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat sempat. Allah lembutkan hati kita, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk bisa hadir
memenuhi undangan dalam rangka acara santunan anak yatim yang diadakan oleh Forum Dongkrak. Semoga apa yang kita laksanakan diridhoi oleh Allah. Setiap langkah yang kita lakukan, apapun perbuatan yang kita sumbangkan di sini, semoga dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Khalilullah. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diridhai oleh Allah, disaksikan oleh Rasulullah, dan insya Allah akan menjadi wasilah kelak kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, saya tuh agak bingung pertama kali dengar nama dongkrak gitu. Saya kira apa, alat apa gitu. Ternyata luar biasa, namanya dongkrak. Tapi luar biasa. Saya tadi ngobrol itu ada sejuk sedekah Jumat. Ada apa lagi Pak Soni? Tabungan kurban. Ada sedekah Ramadan. Ada lagi santunan anak yatim. Luar biasa. Ini yang disebut dengan perkumpulan yang barokah. Pernah dengar kata berkah? Coba saya tanya, apa itu berkah? MC-nya, karena dari tadi ngombek nggak disebut, sekarang saya tanya. Yuk. Berkah itu apa Bu? Apa? Nasi dibungkus. Benar, berkat itu. Apa berkah? Apa? Beri-beri sedekah. Benar, itu singkatan namanya. Apa berkah? Pak, puluhan tahun kita hidup loh dengerin kata berkah sampai sekarang nggak tahu artinya. Semakin baik, semakin Berarti kita tuh sering dengar ceramah, cuma ngundang yang kita seneng tuh bisa ketawa, ilmunya nggak dapat. Berkah aja nggak tahu loh. Apa? Langgengnya kebaikan hampir sedikit lagi. Berkah itu kata para ulama maknanya ziyadatul khair, artinya tambahan kebaikan. Makanya kalau nih contoh nih, saya datang ke sini diundang Pak Soni, dikasih makanan depan saya, itu nikmat namanya. Nanti pulang dari sini dibawain berkat, bukan kodewa, dibawain makanan misalkan bingkisan gitu kan. Orang Jawa nyebutnya apa? Berkat. Nah, nasi dibungkus tadi itu Pak, berkat. Kenapa berkat? Tambahan nikmat untuk dibawa pulang. Nah kalau ada. Jadi berkah itu tambahan kebaikan. Kalau berkah itu Allah berikan dalam keluarga kita, maka keluarga yang kita jalani ini menjadi sesuatu yang membuat kita bertambah kebaikannya. Kalau kita punya harta, bertambah kebaikan kita, bertambah manfaat kita, berkah berarti hartanya Pak. Anda punya usia, bertambah umurnya, ulang tahun, tapi tidak bertambah amalnya, gak bertambah takwanya, gak bertambah imannya, gak berkah. Kalau nambah usia, nambah juga ketaatannya, berarti berkah umurnya. Nah, udah tahu sekarang artinya berkah? Jadi ukuran berkah, jika sesuatu itu bisa membuat kita lebih bermanfaat, bisa lebih membuat kita dekat kepada Allah, maka perkumpulan ini saya bilang perkumpulan yang berkah. Kenapa? Karena dari perkumpulan itu bertambah manfaat untuk orang lain. Maka insya Allah semoga perkumpulan ini bisa langgeng sampai kiamat, terus ada penerusnya. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan dulu buat dongkrak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah itu paling senang sama anak yatim. Paling senang sama anak yatim. Zaman Nabi, kalau Anda pengen tahu ada anak-anak main misalkan, banyak yang main, pengen tahu yang mana yang yatim, gampang Pak. Gimana caranya? Cium rambutnya.
pegang kepalanya, cium rambutnya. Kalau ada bau Rasulullah di rambutnya, berarti dia anak yatim. Kalau bau sakit beda lagi, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah kalau ketemu anak-anak, anak yatim pasti dipegang kepalanya. Wah, itu bau sampo clear nanti. Rasulullah sangat menyayangi anak yatim. Bahkan maka ini anak-anakku, jangan minder karena Allah takdirkan kalian menjadi anak yatim. Bukan berarti menjadi anak yatim kemudian statusnya di bawah dari anak-anak yang tidak yatim, tidak. Justru di zaman Rasulullah banyak anak yang bermimpi untuk bisa jadi anak yatim. Gak percaya? Ada sahabat Nabi itu yang diangkat anak, namanya Zaid bin Harisah. Waktu kecil dia yatim. Rasulullah ngelihat dia tuh minder. Lebaran tidak punya baju lebaran. Ibunya nikah lagi ditinggal pergi, hartanya dibawa. Itu lebaran. Ibunya nikah lagi ditinggal pergi, hartanya dibawa. Jadi anak-anak lagi seneng lebaran gitu, pakai baju baru, main. Dia sendirian mojok. Maka kemudian didatangi oleh Rasulullah, ditanya. Dia nggak tahu kalau yang nanya itu Rasulullah. Kenapa kamu sedih? Dia bilang, ayahku mati di medan perang saat berperang bersama Rasulullah. Ibuku nikah lagi, hartaku dibawa. Maka sekarang anak-anak yang lain punya baju baru lebaran, aku tak punya baju. Mereka kenyang lebaran, saya kelaparan. Maka kata Rasulullah, mulai saat ini mau gak kalau aku yang jadi ayahmu? Anak itu nengok. Ternyata yang berbicara adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, mulai sekarang aku ayahmu, Fatimah saudaramu, Ali jadi saudaramu. Maka Rasulullah ambil anak ini, dibawa pulang, dikasih baju baru, dikasih makan, dia keluar lagi main akhirnya sama teman-temannya. Nyampe ngumpul sama teman-temannya, teman-temannya bingung. Bro, gitu kalau bahasa sekarang, tadi lu nangis di pojokan, lu kok sekarang bisa ketawa? Apa kata anak itu? Tadi saya memang sedih. Tadi saya tidak punya baju. Tadi saya tidak punya bapak. Tadi saya kelaparan. Tapi sekarang saya sudah punya baju baru. Saya sudah kenyang. Dan sekarang saya sudah punya orang tua. Siapa orang tuamu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua anak itu berkata, ya laita aba'ana ma tufi fi ihda ghazawati ma'a Rasulillah. Mereka semua bilang, apesnya nasib kami karena bapak kami gak wafat waktu di medan perang. Mereka tidak punya kesempatan punya orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anakku, berbahagialah kalian, karena sesungguhnya dengan keadaan kalian ini, kalian sekarang menjadi anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa doanya anak yatim itu keramatku, karena mereka seperti anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya bersyukur hari ini diizinkan oleh Allah. Ini gak kebetulan saya bisa hadir ke sini, ini takdir Allah. Maka saya bersyukur bisa dipertemukan dengan acara seperti ini. Semoga ini menjadi wasilah kelak kita disebut dengan yang kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Saya, kata Rasulullah, wa kafilul yatim, dan orang yang merawat, mencintai, apalagi menyantuni termasuk anak-anak yatim, fil jannati hakadha. Ini disebut dengan hadis musalsal. Jadi kalau meriwayatkan hadis ini harus sesuai seperti dengan Rasulullah, geraknya kayak apa, mimiknya kayak apa, hakadha. Jadi antara jari tengah dengan jari telunjuk, saking dekatnya kelak di surga. Maka kita berharap semoga berkumpulnya kita ini disaksikan oleh Rasulullah, dan kelak kita akan berkumpul kembali di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku, ada berapa orang di sini? Belum apa? Kalian doa apa?
Doa makan aja. Doa makan awal. Oke, baca doa makan. Udah lapar kayaknya. Iya. Allahumma baikkan nanti masakan makin Oke, baik pintar. Namanya siapa? Zian. Masya Allah. Tahu artinya Zian, Bu? Zian apa artinya? Enggak tahu Pak Ustaz. Nggak tahu. Ya salam. Kasih tahu Pak Ustaz. Zian itu artinya berasal dari kata zainun, artinya hiasan. Maka zian itu adalah perhiasan, sesuatu yang berharga. Insya Allah akan menjadi perhiasan orang tuanya nanti di akhirat. Zian, mau kantong kanan, kantong kiri, apa kantong atas? Kantong atas. Tahu aja dia. Buat Zian. Ayo. Salim dulu. Salim dong. Terima kasih. Saya Pak Ustaz. Mau juga? Ibu yatim ya? Jadi yatim itu ukurannya bukan yang udah berjenggot, Pak. Tuh, yatim tuh kalau belum balik, kalau udah balik itu bukan yatim lagi. Satu lagi. Oh, dua. Siapa yang mau maju ke atas deh? Ya, 2 orang. Oke, namanya siapa? Adli. Hafal surat apa di juz amma? Apa aja? Hah? Surat An-Nasr, idza jaa nasrullah, hafal? Idza jaa Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Oke. Namanya siapa tadi? Adli. Yang satu di sini, Artinya ini adil. Yang satu di situ. Ya, baca bismillah, baca surah Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Ini namanya siapa? Fawaz. Oke. Fawaz tahu artinya, Bu? Ini perlu kita, Bu, supaya karena nama itu doa. Makanya kalau ngasih anak itu nama itu yang jelas maknanya. Ini Fawaz. Fawaz itu artinya apa? Dari kata faiz, artinya menang. Fawaz, surat apa yang hafal dari juz amma? Yasin. Al-Baqarah hafal? Oke, baik, Al-Baqarah katanya, Pak. Surat apa? Yasin. Inna a'tainakal kautsar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, sadaqallahu azim. Di sebelah kanan dapat yang kantong kanan. Nggak tahu isinya apa, yang isi istri. Jadi saya nggak pernah tahu isinya apa. Wah, itu buat Fawaz. Sebentar dulu. Belum, satu lagi kasihan ngambek nanti. Ya. Oke, baik. Dah. Sama-sama. Baik, alhamdulillah. Duluan saya kan pahalanya kan. Nah, dangkrak belum, masih dongkrak. Masih tar lagi. Saya duluan ngambil. Iya. Baik. Baik, syukur alhamdulillah. Sekali lagi kita mohon pada Allah, semoga apa yang kita laksanakan ini diridhoi oleh Allah. Dan saya malah berharap, Bu, ini program santunan seperti ini akan berlanjutan. Dan gak cuma sekedar santunan. Saya tuh selalu berpikir ketika ada acara santunan, kita boleh tiap tahun nyantunin anak-anak langsung. Tapi kita harus berpikir tabungan santunan untuk mereka. Artinya apa? Kalau ada saldo 5 juta, 4 juta kita santunkan langsung, 1 juta kita tabung. Untuk apa? Nanti ketika saldo itu besar, kadang tuh gini, Bu, kalau uang itu kita kasih langsung, habis begitu saja. Jadi cukup berikan dengan untuk kebutuhan mereka. Selebihnya kita pikirkan pendidikan mereka. Nah, jadi ada berapa anak yatim? 10 orang misalkan. Oke, kita mampu 1, kita bayarin sekolahnya sampai lulus. Itu jauh lebih berharga juga. Syukur-syukur nanti jangka panjang ke depan. Ya, ada 21 anak semua dibiayain sampai kuliah. Luar biasa pahalanya. Setiap ilmu yang dia tahu, yang dia dapatkan, semua akan mengalir untuk kita semua yang ikut berpartisipasi.
Baik, kemudian terakhir tadi dapat pesan, Pak. Udah jam berapa? Lebih nggak? Nggak apa-apa ya, lebih dikit ya. Jadi katanya tadi MC 15 menitan aja katanya, nggak usah lama-lama. Baik, terakhir, Islam itu ini, kenapa kita susah untuk bersedekah, Pak? Kenapa kita sering susah untuk berinfak? Kenapa kita sering susah untuk menyantuni anak yatim? Masalahnya apa? Karena kita pakai logika kita dan kita merasa bahwa apa yang ada pada kita itu adalah milik kita. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan itu. Apa yang ada dalam diri kita bukan milik kita. Dia milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi dititipin ke kita. Nanti akan jadi hak kita, akan menjadi milik kita kalau sesuatu itu kita jalankan sesuai dengan perintah Allah. Contoh, Pak Sony punya uang 1 juta, 100.000 disumbangkan. Uangnya Pak Sony tinggal berapa? 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 Tinggal punya uang 1 juta, diinfakkan 100, duitnya Pak Sony tinggal berapa? Tinggal 100.000. Kenapa? Yang 100.000 disumbangkan itu sudah sah menjadi milik Pak Sony. Tapi yang 900.000 belum, itu masih titipan Allah. Belum tahu jadi apa. Dia bisa jadi pahala atau justru bisa menjadi sesuatu yang menghambat kita nanti di akhirat. Maka pikir baik-baik. Kalau punya harta, kalau kita begini berpikir, semua ini milik Allah, kita cuma titipan. Punya motor, itu bukan punya kita, itu punya Allah, lagi dititipin ke kita. Kalau udah kita jaga, kita rawat, kita pakai untuk kebaikan, tiba-tiba dicuri oleh maling misalkan, gak sakit hati. Kenapa? Wah, punya Allah, saya udah melaksanakan tugas saya. Begitu. Kenapa kita susah mengeluarkan sesuatu? Karena kita masih berpikir bahwa apa yang ada di dompet kita, di rekening kita adalah milik kita. Padahal demi Allah, wallahi itu bukan milik kita. Itu masih milik Allah. Makanya nanti kalau orang meninggal, ada ilmu waris faraid. Kenapa? Karena kalau orang meninggal, hartanya itu kembali milik Allah. Cara baginya ya sesuai dengan ketentuan Allah. Bukan punya Allah kok. Kok ada orang rebutan harta kono gini? Aneh. Dikiranya itu hartanya bapaknya. Bukan. Kalau bapaknya sudah meninggal, harta itu punya Allah, bukan punya anak keturunannya. Makanya dibaginya oleh Allah sesuai ketentuan Allah. Paham sampai di sini? Maka mari ini dongkrak, insya Allah Ramadan nanti akan ada apa namanya tadi? Sedekah Ramadan. Mumpung kita masih dikasih umur oleh Allah, mumpung sudah dekat Ramadan, semoga kita disampaikan ke bulan Ramadan. Maka mulai sekarang kita tunjukkan bahwa kita rindu Ramadan. Mari kita sisihkan. Kita sisihkan untuk kegiatan sedekah di bulan Ramadan. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Jadi kalau kita nabung 100.000, Pak, itu di cashback 1 juta. Itu kalau Ramadan itu begitu. Kita nabung 100.000, di cashback oleh bank 1 juta. Jadi nanti 1.100.000 tabungannya kalau bulan Ramadan. Maka mumpung semoga kita diberikan umur panjang oleh Allah, bertemu lagi dengan Ramadan, dan kita bisa memaksimalkan Ramadan sehingga keluar dari Ramadan nanti berpisah dengan Ramadan, bertambah usia kita, bertambah amal kita. Gak kayak yang udah lalu-lalu, Pak, ketemu Ramadan pakai jilbab, ya gak? Keluar Ramadan buka lagi. Bulan Ramadan di masjid ngaji, keluar Ramadan wassalam lagi. Gak begitu. Kalau kita sudah punya perbuatan baik, lanjutkan setelah Ramadan. Makanya kalau saya jelaskan panjang lagi. Orang bertakwa itu harus melanjutkan perbuatannya, bukan sekali berbuat. Baik, saya kira cukup. Dan sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari ucapan ataupun tindakan. Selanjutnya kita akan tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya daibal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, wa ya sahibal mawahibis saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dhal 'ula fi hadhihi al-'ashiyyah, warzuqna al-hayata radiyatan mardiyah. Allahumma rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنزل علينا الرحمة وأنزل علينا المغفرة وأنزل علينا البركة في حياتنا وفي جميع أمورنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Ayatullah Muntador SQ. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat kita ambil pelajarannya dan dapat membuat kita hidup kita semakin barokah. Barokah yaitu ziyadul khair, bertambahnya kebaikan. Alhamdulillah. Baiklah, saat ke acara inti. Acara selanjutnya yaitu pembagian santunan ke anak-anak yatim. Saya akan membacakan nama-nama anak-anaknya. Nanti dipersilakan untuk cantik, si cantik Cesta Sakila Dekina. Sini sayang. Tuh, di sini silahkan. Yang berikutnya adalah Ananda Ahmad Nur Fadli. Oh gitu. Iya, seluruhnya kan. Yang berikutnya yang ketiga Ananda Gilang Rahmatullah. Silakan. Yang sudah selanjutnya Bunga Nurlaila Sofia. Mana Bunga? Oke, terus ya Raya. Yang berikutnya Anda Aldi Bunga Aprilia Virgilia. Yang berikutnya anak-anak yatim dari lingkungan RT RW setempat yaitu Kita lupa loh. Di sini nggak apa-apa. Tunggu sebentar ya. Dimohon untuk tidak pulang dulu ya, tetap di tempat ya.
Ya Habibi ya Ya Arusan Khafiqaini Imam al-Qiblataini. Sudah? Ya udah. Oke, sudah terima kasih ya, Nak, ya. Terima kasih kalian. Yang ikhlas ya, yang paham. Ayo ambil HP-nya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya udah. Oke. Ya, oke. Ya udah. Ayo video ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, ini hari ini luar biasa acaranya. Kampung Dongkrak yang meskipun sudah jauh di mana-mana, tapi luar biasa kekompakannya. Mereka bisa kumpul lagi dan bisa bermanfaat buat orang-orang luas. Ya, harapan saya semoga Dongkrak ini bisa terus langgeng sampai kiamat. Ada generasi-generasi yang melanjutkan, jadi pahalanya terus sampai ke pendiri-pendiri sebelumnya. Kita berdoalah semoga acara-acara sosial seperti ini bisa terus dilestarikan, dan khususnya buat kita semua anggota semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan berkat niat-niat kita, niat-niat baik kita dari acara-acara yang kita laksanakan dari Dongkrak ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia, kemudian tamu undangan yang turut mensukseskan acara ini. Kemudian juga tak lupa terima kasih kepada anak-anak yatim yang menyempatkan diri untuk hadir pada acara santunan anak yatim Kampung Dongkrak. Gitu. Memang kita dari Dongkrak sendiri itu banyak program, terutama memang program-program kami ini masih meliputi sekitar masalah keagamaan terutama. Karena mayoritas di perkumpulan kami ini itu pemeluk agama Islam, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk agama-agama lain jika memang ingin berperan aktif untuk membantu masalah-masalah sosial yang kita hadapi di setiap hari. Kita punya berbagai macam program, salah satunya ya ini, ada santunan anak yatim. Kemudian juga ke depan insya Allah di bulan Ramadan ini kita akan mengadakan pembagian sembako dengan sebutan sedekah Ramadan yang mungkin nanti akan kita distribusikan. Memang skala prioritas di lingkungan kami dulu, jika berlebih itu mungkin kita baru bisa keluar. Nah, ini semua juga melalui sebuah proses ya, mekanismenya itu kita akan menghimbau kepada teman-teman per keluarga itu menyisihkan uang belanjanya setiap hari, yang mana nanti uang itu akan kita kumpulkan, kemudian kita berikan sembako dan kita berikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Terus yang ketiga itu juga kita ada satu program tabungan kurban yang ke depan insya Allah kita akan adakan. Ini yang kedua. Yang pertama kita sudah lakukan dan itu cukup sukses. Artinya semoga yang kedua ini lebih sukses lagi dari itu. Di samping itu juga cita-cita kami ini ada yang sangat tinggi. Ya kemungkinan ini memang rada sulit, tapi tidak ada yang sulit apapun itu selama kita mau berikhtiar dan mau berusaha. Ya ke depan itu harapannya itu kita bisa juga berperan dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan untuk anak-anak yatim atau anak-anak yang tidak mampu, ya mungkin kita akan kategorikan dulu yang berprestasi. Nah, ini juga nanti kita akan mencari donatur atau donasi baik dari dalam maupun dari luar untuk membantu program tersebut. Semoga aja nanti kalau ini sampai terlaksana, transaksi ini menjadi
kebanggaan karena ini merupakan sebuah menciptakan sesuatu yang monumental. Artinya monumental itu bisa berkesinambungan, bisa mendidik anak tadi yang kita sekolahkan itu menjadi manusia yang manusia yang berjiwa sosial dan mau membantu saudara-saudaranya yang lain. Dan ini harapannya terus berkesinambungan sehingga tercipta suatu lingkungan yang saling berinteraksi dan saling menjaga silaturahmi satu sama lain. Saya rasa itu aja Mas, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya imam al-qiblataini. Sudah? Ya udah. Oke, sudah terima kasih ya. Terima kasih yang ikhlas ya, yang paham. Ayo ambil hokmennya. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sudah ambil hokmennya. Sallallahu